Hai hai hai. Akhir-akhir ini saya mengamati topik self love yang banyak dibicarakan di sosial media. Self love jadi masalah bagi sebagian anak muda saat ini. Padahal menurut psikolog, self love adalah kemampuan yang wajib dimiliki saat ini, apalagi kepada anak muda. Halo, saya Julia Farzalida. Nah, di sini saya akan membahas tentang self love. Di sini saya akan membahas tiga ide utama. Yang pertama yaitu apa itu self love, kenapa self love itu penting, dan bagaimana cara kita bisa mencintai diri kita sendiri. Yang pertama, ayo teman-teman, kita mulai dari sini. Apa itu self love? Sebenarnya definisi self love itu banyak, tapi saya pribadi akan menyebutkan menurut saya sendiri apa sih itu self love. Self love yaitu suatu keadaan yang mana kamu dapat menghargai diri kamu sendiri, mencintai diri sendiri, bersyukur atas diri tanpa membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Menurutku, self-love bukan hanya perihal tentang mencintai diri saja, namun tentang bagaimana kamu dapat tumbuh, mampu mengatasi permasalahan-permasalahan dalam diri kamu sendiri, dan mampu melewati hal-hal yang sulit. Dapat kita lihat di zaman sekarang tidak menutup kemungkinan banyak orang yang membenci dirinya sendiri. Itulah kenapa banyak orang yang melampiaskannya dengan cara membentukkan liburan atau bahasa gaulnya anak remaja disebut healing. Akibat dari membenci diri sendiri yaitu kamu akan banyak mengeluh, mudah lelah, sering overthinking, dan capek. Perlu kalian tahu bahwa mencintai diri sendiri itu sangatlah penting. Karena sederhananya dalam hidup, orang yang tetap ada dengan kita, orang yang setia dengan kita adalah diri kita sendiri. Mau apapun kita dengan orang lain, sahabat, keluarga, orang yang tahu kita, orang yang tahu bagaimana kita, ya diri kita sendiri. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya kalau kita hidup tuh malah tidak bisa mencintai diri sendiri. Sebelum kamu mencintai orang lain, cobalah kamu belajar terlebih dahulu supaya bisa mencintai diri kamu sendiri. Ketika kamu merasa sudah cukup mencintai diri kamu, dengan sepenuhnya kemungkinan cinta dari orang lain itu hanyalah penambah rasa bahagia untuk diri kamu. Bentuk rasa tidak cinta diri yaitu selalu menyalahkan diri ketika melakukan kesalahan kecil ataupun besar dengan perkataan yang negatif yang muncul dalam pikiran yang menyebabkan overthinking berlebih dan bisa membuat down. Contoh perkataan negatif yang muncul di pikiran yaitu misal ketika pikiran kita menyalahkan diri akan sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan. Seperti, kenapa sih kayak gini aja nggak bisa, gak guna banget pak ya. Selanjutnya, seseorang yang tidak mencintai diri sendiri akan sulit menjalin hubungan atau berkomitmen dengan seseorang karena merasa tidak pantas untuk dicintai, merasa insecure, dan tidak percaya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan supaya bisa mencintai diri sendiri, yaitu yang pertama dimulai dengan hal sederhana, seperti kamu harus mampu mengenali dan menerima diri sendiri, mencoba untuk belajar, menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam diri sendiri. Mulailah belajar mencintai diri sendiri dengan berusaha memaafkan kejadian-kejadian dari masa lalu dan masa sekarang. Kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seringkali kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain sampai pada akhirnya kita menilai mereka tuh hebat, akan tetapi pada diri sendiri itu seperti menjelek-menjelekan. Merasa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Perlu kamu tahu bahwa banyak kemampuan yang kamu belum ketahui. Akan tetapi karena kamu terlalu memfokuskan terhadap orang lain membuat kamu lupa akan kemampuan yang kamu bisa lakukan. Yang harus kamu fokuskan sekarang adalah potensi dalam diri kamu sendiri. Jangan pernah lupa bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, yaitu membiarkan diri kamu melakukan kesalahan. Menurut aku, melakukan kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Kita hanya manusia loh yang wajar apabila suatu saat kamu melakukan kesalahan. Karena jangan terlalu menekan dan keras terhadap dirimu sendiri cuma karena melakukan kesalahan. Berhentilah untuk merasa kecewa dan marah kepada diri sendiri ketika melakukan kesalahan atau tidak bisa melakukan sesuatu karena semua itu di luar kendali kamu. Tanda ketika kamu berhasil mencintai diri kamu sendiri yaitu kamu tidak akan pernah takut kehilangan siapapun dalam diri hidup kamu. Memang orang lain bisa mencintai, menyayangi, juga menghargai kamu. Akan tetapi yang tahu diri kamu itu ya kamu sendiri loh. Sehingga ketika kamu mencintai orang lain dan orang lain tersebut menyakiti kamu tuh ya nggak ambil pusing, bodo amat. Apalagi kamu. Jadi ada misalnya kamu ditinggali sama pasangan, ya nggak usah nangis-nangis.
Perlu kamu ketahui bahwa diri kamu sangatlah berharga. Mulailah fokus dengan diri kamu sendiri, perbaiki diri. Kalau bisa, naikkan value dalam diri kamu. Atau apabila kamu perempuan, jadilah wanita yang high value dan berkelas. Ada pesan yang ingin aku sampaikan kepada kalian, yaitu biarlah mereka menilaimu seperti apa dan bagaimana. Biarkan mereka berbicara jelek tentangmu kepada orang lain, karena yang menjalani hidup ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Tetap jadilah orang baik dan menjadi diri kamu sendiri yang bangga terhadap diri kamu. Apabila tidak ada yang bangga kepada kamu, ya kamu yang harus bangga terhadap diri kamu sendiri. Aku tekankan kepada kalian, cintailah diri kamu sendiri, karena menjadi yang terbaik di mata orang manusia itu gak bakal ada habisnya. Jangan mau menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan orang lain, atau hanya untuk membuat orang lain tuh suka sama kamu. Kalau misal nih ada yang bilang gini, kok kamu gendut banget sih, kamu kurus banget sih, kamu hitam banget deh. Bilang ke mereka, emang lo tuh siapa? Diri kamu emang udah perfect. Biasanya orang yang suka merendahkan orang lain itu sebenarnya mereka tuh lebih rendah dari kita. Dengan mereka merendahkan orang lain, mereka tuh merasa mereka tuh akan lebih tinggi dari orang yang merendahkan. Lo mau jadi kasihnya mereka? Jangan, mereka tuh gak ada hak sama sekali buat nilai diri kamu tuh siapa, diri kamu seperti apa. Emang mereka tahu usaha apa yang telah kita lakukan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Terus dengan gampangnya mereka menghina kita. Bilang ke mereka yang rendahin diri kamu untuk jangan urusin hidup orang lain. Gak boleh ada satupun orang yang bisa merendahkan diri kita kecuali Tuhan. Cantik itu bukan pencapaian dan jelek itu bukan berarti kamu berhenti untuk membuat pencapaian. Kamu boleh gemuk, hitam, atau apapun itu yang kamu mau. Kamu masih tetap hidup, bisa menemukan kebahagiaan, bisa membuat hubungan, dan mempunyai teman. Masih bisa bersenang dan menjadi orang baik.